Pemain Tottenham Hotspur akan membela timnas Indonesia U17. Xavi Hernandez menyesal kehilangan pemain kepercayaannya di Barcelona. Marcelino Ferdinand dipercayakan pelatih untuk tampil sebagai starter. Halo Bola Mania, sebelum lanjut, mari kita sama-sama bangun channel ini dengan cara like, komen dan subscribe. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Salah satu pemain Tottenham Hotspur U18, masuk di daftar nama yang diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 nanti, dia adalah Gabriel Hanwilhoff-King. Namun, pemain Tottenham Hotspur U18 itu dikabarkan tidak memiliki paspor Indonesia, oleh sebab itu, Gabriel harus menjalani proses naturalisasi terlebih dahulu, untuk bisa memperkuat timnas Indonesia U17. Jadi, proses naturalisasi untuk pemain yang sebelumnya pernah memperkuat timnas Inggris U16 itu membutuhkan waktu yang cukup lama, sementara perhelatan Piala Dunia U17 2023, akan diselenggarakan mulai tanggal 10 November hingga tanggal 2 Desember tahun 2023. Yang enggak memiliki paspor sebenarnya masih bisa, tapi pasti ada perhitungan apakah memungkinkan paspornya jadi atau enggak. Jadi yang penting database udah ada, dan prinsipnya yang udah masuk database itu bersedia untuk bikin paspor juga, ucap Dito Aritejo selaku Menteri Pendidikan dan Olahraga seperti dikutip dari bolasport.com. Apabila nanti Gabriel Hanwilhoff-King tidak bisa memperkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia, ia tetap akan diproyeksikan untuk event-event selain Piala Dunia U17 2023. Hal itu juga disampaikan langsung oleh Menteri Pendidikan dan Olahraga itu. Jadi mungkin kalau tidak bisa dipakai untuk U17 sekarang, tetap kita bina juga, lanjut Dito. Dito Aritejo juga menjelaskan, bahwa sebelumnya ada 30 nama pemain diaspora maupun keturunan yang dikirimkan ke pihak PSSI, termasuk nama-nama yang sebelumnya sudah dijajal, akan tetapi, tidak memenuhi kriteria Coach Bima Sakti, dan terpaksa dipulangkan. Untuk saat ini, ada 4 nama pemain diaspora maupun keturunan yang sudah masuk ke dalam daftar 34 nama pemain timnas Indonesia U17, mereka nantinya akan menjalani uji coba di Bali, dan untuk pemilihan nama pemain, Dito Aritejo mempercayakan Bima Sakti sepenuhnya. Di Bali, skuad timnas U17 asuhan Coach Bima Sakti itu akan melakoni laga uji coba melawan Barcelona Juvenil A pada Rabu tanggal 2 Agustus tahun 2023, dan lanjut menghadapi Kashima Antlers pada Sabtu tanggal 5 Agustus tahun 2023. Dua laga uji coba itu semuanya akan digelar di Stadion Gusti Ngurah Rai. Kita beralih ke berita selanjutnya. Xavi Hernandez mengaku seperti disakiti anak sendiri. Hal itu disebabkan oleh tawaran tidak wajar dari Paris Saint-Germain untuk salah satu penggawa Barcelona, Ousmane Dembélé. Hubungan antara Barcelona dan Ousmane Dembélé pun disebutkan telah diambang kehancuran. Perpisahan antara Ousmane Dembélé dan Barcelona kian makin dekat. Pasalnya, proses perpindahan Dembélé dari Barcelona ke PSG sudah memasuki tahap akhir pada bursa transfer musim panas 2023, dan kedua belah pihak pun telah mencapai kesepakatan. Untuk mendatangkan winger andalan Barcelona itu, PSG harus merogoh kocek senilai 50 juta euro, atau setara dengan 832,5 miliar rupiah. Dengan nilai kontrak sebesar itu, Ousmane Dembélé siap menandatangani kontrak dengan durasi selama 5 musim. Perpindahan Ousmane Dembélé dari Barcelona itu dinilai sangat mengejutkan. Bagaimana tidak, perpindahan tersebut berlangsung secara tiba-tiba, apalagi di Barcelona sebelumnya Ousmane Dembélé diberikan jaminan menit bermain oleh Xavi Hernandez. Perpanjangan kontrak Ousmane Dembélé bersama Barcelona sempat dibicarakan. Melihat sikap Dembélé yang secara tiba-tiba menerima penawaran klub baru itu menimbulkan tanda tanya besar bagi pihak klub. Xavi Hernandez selaku pelatih Barcelona pun tidak menutup reaksinya terkait hal tersebut. Saya terluka karena kami merawat Dembélé untuk membuatnya bahagia, namun, kami tidak bisa bersaing, jadi dia harus pergi, ucap Xavi dikutip dari bolasport.com. Tawaran yang dianggap di luar harga pasar dari PSG untuk Dembélé memang sulit untuk disaingi oleh Barcelona, di mana saat ini Barcelona sedang berusaha menghemat anggaran karena masalah finansial.
Di sisi lain, penjualan Dembele itu memang bisa menyeimbangkan kondisi finansial dari Barcelona dan bisa memperlancar pendaftaran pemain baru. Namun, Barcelona juga harus membayar mahal karena kehilangan pemain pentingnya. Selama ini Xavi Hernandez memang berusaha untuk mengembalikan Ousmane Dembele ke performa terbaiknya, yang mana pada saat awal-awal bergabung ke Barcelona, Dembele mengalami kesulitan tampil karena cedera yang sering dialaminya. Kedatangan Xavi Hernandez ke Barcelona mengubah pola permainan Dembele yang rawan cedera. Xavi juga memberinya peluang bermain secara reguler, sampai saat di mana Dembele memberikan banyak kontribusi ke Barcelona karena performanya yang kian makin baik. Jadi, sangat wajar Xavi Hernandez sangat menyesal karena kehilangan anak asuh yang ia didik dengan hati-hati. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pelatih KMSK Deinze mempercayakan Marcelino Ferdinand menjadi starter di laga kontra FC Dordrecht. Pertandingan yang berlangsung pada Kamis tanggal 3 Agustus tahun 2023 itu berakhir dengan skor 1-1. Pertandingan yang berlangsung di kandang KMSK Deinze tersebut diawali dengan gol untuk keunggulan tim tamu, tepatnya pada menit ke-11 yang dicetak oleh Jaimiliano Pinas, membuat skor menjadi 1-0 untuk keunggulan FC Dordrecht. Poin 1-0 untuk keunggulan tim tamu tetap bertahan hingga babak pertama usai, hingga pada menit ke-81, Lennart Martens mampu menciptakan gol penyama kedudukan, dan mengubah skor menjadi 1-1. Marc Grosjean, selaku pelatih KMSK Deinze mempercayakan Marcelino Ferdinand untuk tampil sebagai starter dalam laga uji coba pramusim tersebut, akan tetapi, pemain timnas Indonesia itu tidak mampu menciptakan gol maupun assist untuk timnya. Sepanjang laga pramusim yang dijalani KMSK Deinze, ini menjadi kali pertama bagi Marcelino untuk tampil sebagai starter. Mantan pemain Persebaya itu diposisikan sebagai sayap kanan oleh Marc Grosjean. Karena dalam laga itu Marcelino Ferdinand tidak memberikan kontribusi yang signifikan, terpaksa ia hanya bermain di babak pertama dan ditarik keluar pada babak kedua digantikan oleh Jurs Kriviers. Akan tetapi, Marcelino Ferdinand diharapkan menjadi andalan untuk KMSK Deinze di musim 2023-2024 Liga 2 Belgia, apalagi di pekan pertama, nantinya KMSK Deinze akan menghadapi Patro Eisden pada tanggal 13 Agustus tahun 2023.